Udah ya. Shalom teman-teman. Selamat sore saya ucapkan kepada kita semua yang hadir pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh hadir di tempat ini. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap pemeliharaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Engkau telah memberkati kami Tuhan, dan kami yang hadir pada hari ini bersyukur buat apa yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai acara ibadah kami Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami, Engkau memberkati setiap acara ibadah kami, dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti ya Bapak. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dapat kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari teman-teman, kita menaikkan satu pujian penyembahan kita yang berjudul Yesus Kemuliaan-Mu.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, mari kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, pujilah aku Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan pemuda. Akibat pandemi sejak akhir Maret 2020, sebagai wujud dukungan kita kepada kebijakan pemerintah sesuai Roma pasal 13 ayat 1-7 dan ketaatan kita kepada hukum kasih, yaitu kasih kepada sesama manusia sesuai Matius 22 ayat 39, maka demi menekan penyebaran virus corona, GKMI Kudus telah merumahkan semua acara gereja, termasuk Persekutuan Pemuda Vox Reformata, wadah kita bersekutu dan saling melayani. Tak bisa dipungkiri, beda sekali rasanya bersekutu secara langsung dengan secara daring atau online. Kendati dalam bentuk telewicara atau telekonferensi, rasanya tetap beda. Kehadiran, ulah, dan ekspresi kita satu sama lain menjadi sangat terbatas. Padahal itulah yang bikin persekutuan kita selama ini punya greget dan ngangenin, ditunggu-tunggu setiap minggu. Perasaan seperti itu dialami oleh
banyak warga jemaat GKMI Kudus, bukan cuma kaum muda. Setelah sekian lama beribadah dari rumah masing-masing, banyak sekali yang rindu kembali beribadah bersama di gereja. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, kerinduan itu semakin kuat. Karena itu kita menghadapi dilema, situasi yang sulit dan membingungkan. Apakah kita harus melakukan reopening, pelaksanaan kembali ibadah bersama di gereja, sehingga kerinduan bersekutu yang semakin memuncak itu akhirnya terpenuhi, atau kita tetap harus beribadah dari rumah masing-masing karena pandemi belum berakhir dan COVID-19 masih mengancam kehidupan banyak orang. Sebagai murid Kristus, pilihan apapun yang kita ambil harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai iman Kristen dan nilai-nilai Alkitab. Jika GKMI Kudus memilih untuk melakukan reopening, maka alasannya tidak boleh sekadar karena pertimbangan-pertimbangan teknis dan pragmatis berikut ini. Yang pertama, karena pemerintah telah mengizinkannya dengan mengeluarkan panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Saudaraku, perlu kita sadari bahwa panduan itu dikeluarkan bukan karena pandemi sudah dapat diatasi, melainkan sebagai tanggapan pemerintah atas kerinduan umat beragama untuk kembali beribadah di rumah ibadah. Dengan kata lain, panduan itu selayaknya dipahami utamanya bukan sebagai alasan untuk kembali melaksanakan ibadah bersama di gereja, melainkan sebagai prasyaratnya. Kalau mau beribadah kembali di gereja, ini prasyaratnya. Yang kedua, karena kebanyakan gereja sudah melakukannya. Saudaraku, sebagai bagian dari gereja am atau universal, alasan kita beribadah bersama di gereja semestinya bukan semangat bersaing dengan gereja-gereja lain untuk mempertahankan dan menambah jumlah anggotanya. Alih-alih bersaing sebagai komunitas Anabaptis, kita meyakini bahwa GKMI Kudus selayaknya membangun hubungan, memperkaya satu sama lain, dan bertumbuh dalam kesatuan bersama gereja-gereja lainnya. Yang ketiga, karena banyak warga jemaat rindu beribadah bersama di gereja. Oh, tentu kita patut bersyukur atas kerinduan tersebut. Bukankah selama ini kita juga yang membuat warga jemaat merasa bahwa ibadah bersama di gereja adalah ritual utama beragama? Bukankah sebelum pandemi kita sangat bersyukur jika banyak warga jemaat seperti itu? Kita senang kalau persekutuan Vox Reformata diminati dan dihadiri oleh banyak kaum muda. Tapi sekarang lain ceritanya. Dalam masa pandemi ini, kerinduan beribadah bersama tersebut tidak sebanding dengan resiko pemenuhannya. Apalagi bagi anak-anak, lansia, dan mereka termasuk kaum muda yang berpenyakit bawaan. Mereka lebih rentan ketimbang yang lain. Selain itu, bagaimana dengan sebagian warga jemaat lainnya yang karena pertimbangan-pertimbangan tertentu merasa ragu atau enggan untuk kembali beribadah bersama di gereja? Karena itu, sekali lagi, pilihan apapun yang kita ambil tidak boleh semata-mata didasarkan pada ketiga pertimbangan teknis dan pragmatis tadi. Jika GKMI Kudus
memilih untuk melakukan reopening, maka alasannya harus lebih mendasar. Apa itu? Yang pertama, karena nilai pemenuhan kebutuhan mendasar manusia akan perjumpaan dan interaksi dengan sesama. Saudaraku, Allah pada dasarnya adalah komunitas kasih, yaitu persekutuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8b dan 16b. Allah adalah kasih. God is love. Karena itu Allah selalu bersifat sosial, memasyarakat, tidak menyendiri. Karena diciptakan menurut gambar Allah, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kejadian pasal 1 ayat 27. Manusia menghasratkan dan membutuhkan perjumpaan dan interaksi dengan sesama. Kehidupan dan karya Yesus Sang Allah sekaligus manusia yang memperjumpakan dan mempersaudarakan segala macam orang, menyatakan secara gamblang dan sempurna kebutuhan mendasar manusia sebagai makhluk sosial tersebut. Implikasinya, sampai kapanpun tidak semua aspek kemanusiaan dapat disentuh oleh teknologi. Secanggih apapun teknologi yang kita gunakan, dan semenarik apapun tayangan ibadah yang kita buat, itu tidak pernah sebanding dengan dan seefektif perjumpaan dan interaksi nyata antar pribadi dalam ibadah bersama di gereja. Karena itu, selain reopening, tidak kalah penting kita melakukan reshaping, penajaman ibadah bersama, sehingga bercorak intergenerasi, merangkul semua kelompok usia, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia, termasuk persekutuan pemuda Vox Reformata. Kita harus melakukan reshaping sehingga merangkul semua ragam dan macam kaum muda. Yang kedua, jika GKMI Kudus mau melakukan reopening, maka alasannya harus lebih mendasar, yaitu karena nilai pembangunan sikap bertanggung jawab memelihara kehidupan bersama. Saudaraku, kendati sangat mendasar, perjumpaan dan interaksi di antara kita sebagai makhluk sosial bukan segalanya. Agar tidak menjadi komunitas yang hanya mementingkan diri sendiri, kebutuhan sendiri, maka perjumpaan dan interaksi itu harus dinafasi oleh sikap bertanggung jawab memelihara kehidupan bersama, bukan saja di gereja, tapi juga di tengah masyarakat. Ibadah bersama di gereja harus dilaksanakan sebagai bagian dan wujud dari memelihara kehidupan bersama. Itulah arti kehidupan menggereja, khususnya di masa pandemi ini. Sesuai sabda Kristus dalam Matius pasal 5 ayat 16, reopening kita harus dilihat oleh masyarakat sebagai perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Karena itu, pelaksanaannya bukan saja harus mengikuti protokol kesehatan, tapi juga harus ditajamkan sehingga memuat agenda pembangunan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Baik protokol kesehatan maupun keseluruhan unsur ibadah harus dikerjakan sebaik-baiknya
dan dimaksudkan untuk membangun dalam diri setiap warga gereja sikap bertanggung jawab memelihara kehidupan orang-orang di sekitarnya, baik di dalam gereja maupun di tengah masyarakat. Dengan demikian, gereja tidak sekadar berada di tengah masyarakat yang sedang diancam pandemi, tapi gereja bersama masyarakat melawan pandemi. Yang ketiga, jika GKMI Kudus memilih untuk melakukan reopening, alasannya harus lebih mendasar, yaitu karena nilai memperkaya satu sama lain dan bertumbuh dalam kesatuan bersama gereja-gereja lain. Seperti telah saya sebutkan tadi, sebagai bagian dari gereja am universal, semangat kita melaksanakan kembali ibadah bersama gereja bukanlah bersaing dengan gereja-gereja lain untuk mempertahankan dan menambah jumlah anggota. Tidak, melainkan untuk saling memperkaya dan membangun. Karena itu, reopening harus disertai kesadaran dan keterbukaan untuk saling belajar dan menjadi teladan kesaksian dan kebajikan Kristen di tengah hubungan antar gereja. Itulah alasan-alasan yang lebih mendasar jika GKMI Kudus memilih untuk melakukan reopening. Toh, saudaraku kaum muda, semua itu tidak dapat mengakhiri sepenuhnya dilema yang sedang kita hadapi. Buktinya, sampai sekarang kita GKMI Kudus belum juga melakukan reopening. Sebenarnya, sejak Juni 2020 kita sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kembali melaksanakan kebaktian umum di gedung gereja. Selanjutnya bisa diikuti oleh acara-acara gereja lainnya, termasuk Persekutuan Pemuda Vox Reformata. Saat ini segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk itu telah siap, termasuk reshaping tata dan corak ibadah berupa perampingan dan penyesuaian liturgi kebaktian umum dengan protokol kesehatan dan semangat merangkul segala kelompok usia. Dan hal ini sudah mulai disosialisasikan pada Minggu 13 September 2020 yang lalu, baik melalui warta jemaat maupun tayangan kebaktian umum di YouTube channel GKMI Kudus, serta siaran radio komunitas Kumbaya 107,7 FM. Intinya, secara teknis, kita sebenarnya sudah siap untuk melakukan reopening. Bagaimanapun, sampai sekarang kita memilih untuk menunda pelaksanaannya. Mengapa? Karena selain semua alasan mendasar tadi, sebagai murid Kristus dan warga negara yang baik, kita harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Mempertimbangkan peningkatan jumlah kasus COVID-19 di lingkungan sekitar GKMI Kudus, baik rayon 1 maupun rayon 2, dan kenyataan bahwa tempat tinggal jemaat GKMI Kudus tersebar di seluruh kota Kudus, sehingga pelaksanaan kembali ibadah bersama di gereja berpotensi menciptakan klaster baru di tengah masyarakat. Maka kita GKMI Kudus memilih untuk menunda pelaksanaannya sampai situasi dan kondisi lebih baik. Kita selayaknya tetap mengutamakan keselamatan banyak orang, termasuk mereka yang paling rentan terhadap COVID-19, yaitu kaum lansia,
anak-anak, dan semua orang yang memiliki penyakit bawaan. Di antara mereka ada yang tinggal bersama kita. Mungkin ayah dan ibu kita yang sudah lansia, anak-anak kita, adik-adik kita, dan anggota-anggota keluarga yang berpenyakit bawaan, walaupun mereka belum lansia. Setahu saya ada juga rekan-rekan pemuda yang memiliki penyakit bawaan. Adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk menjaga dan melindungi mereka. Perlu dicatat bahwa sekitar 88% anggota jemaat GKMI Kudus berusia 60 tahun ke atas. Dan sekitar 63% dari mereka berdomisili di Kudus. Sekitar 26% dari mereka yang berdomisili di Kudus itu berusia 60 sampai 70 tahun. Dan sebagian mereka yang berusia 60 sampai 70 tahun dan berdomisili di Kudus itu kelihatan sehat, produktif, dan rindu beribadah bersama di gereja. Saudaraku kaum muda, kita juga harus mempertimbangkan perasaan mereka dan memikirkan apa yang terbaik bagi mereka. Karena itu kaum muda, tampaknya kita masih harus mengendalikan kerinduan kita untuk kembali beribadah dan bersekutu di gereja. Dan saya ingin menunjukkan bahwa kenyataan itu sebenarnya sama sekali tidak buruk. Mengapa? Pertama, karena di dalamnya terkandung pengharapan. Pengharapan bahwa akan tiba saatnya kita akan kembali bersekutu di gereja. Kerinduan kita akan terpuaskan pada akhirnya. Pertanyaannya, lalu apa? Setelah itu apa? Bagaimanapun ada atau tidak ada pandemi, bersekutu di gereja bersifat sementara. Kita tidak bisa menikmatinya sampai selamanya. Penyebabnya macam-macam. Karena faktor usia, kesehatan, tempat kerja, berkeluarga, seperti ketua Komisi Pemuda saat ini, sebentar lagi berkeluarga. Tidak bisa seterusnya dia nongkrongin Komisi Pemuda dan sebagainya. Karena itu, pengharapan bahwa akan tiba saatnya kita akan kembali bersekutu di gereja adalah baik. Itu memberikan makna kepada masa penantian ini. Tapi ingat, itu sementara, sehingga bukan itu yang utama. Alasan yang kedua, mengapa kenyataan bahwa kita masih harus mengendalikan kerinduan kita untuk kembali bersekutu di gereja adalah baik, adalah karena di dalamnya terkandung kesempatan. Kesempatan bagi kita untuk benar-benar bersekutu, bukan sekadar mengikuti kegiatan persekutuan. Sebelum pandemi, kita bersekutu terutama dalam kegiatan persekutuan pemuda Vox Reformata. Akibat pandemi, kegiatan itu dirumahkan. Pertanyaannya, masihkah kita bersekutu? Atau lebih dalam lagi, apakah selama ini sebenarnya kita benar-benar bersekutu? Bukan cuma dalam arti mengikuti kegiatan persekutuan yang dirumahkan itu, tapi benar-benar bersekutu, entah di gereja, entah
dari rumah tetap dan benar-benar bersekutu. Berbagi hidup, senang dan susah, suka dan duka, saling melayani, saling mendoakan, menguatkan, mengingatkan, menolong, dan saling mengampuni. Kegiatan Persekutuan Pemuda Vox Reformata hanya salah satu kesempatan kita bisa bersekutu. Persekutuan itu melampaui acara-acara gereja sebaik apapun. Persekutuan itu bicara tentang berbagi hidup. Setiap hari, setiap saat, dengan teknologi yang tersedia, kita semestinya bisa dan semakin intens bersekutu, kendati kita belum bisa bersekutu bersama di gedung gereja. Yang ketiga, yang terakhir, karena di dalamnya terkandung tantangan bagi kita untuk mengembangkan diri dan pelayanan kita. Sebelum pandemi, kita melayani terutama dalam kegiatan Persekutuan Pemuda Vox Reformata. Kita memikirkan acara demi acara, kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, kita melakukan penata layanan, siapa yang menyampaikan firman, siapa yang menjadi pemimpin pujian, siapa yang memainkan musik, dan acara-acara khusus lainnya. Di masa pandemi ini, kita harus dan semestinya berpikir lebih keras dan berupaya lebih keras, berpikir dan berupaya lebih kreatif dalam mengelola pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan demikian, seiring itu diri dan karunia kita berkembang. Percayalah, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih ulet, lebih tangguh, lebih bijaksana, berwawasan lebih luas, dan memiliki lebih banyak karunia ketimbang sebelumnya. Jika demikian, saudaraku kaum muda, mari kita akhiri OCD, Online Church Dilemma. Biarlah itu cuma menjadi tema hari ini, dan kita akhiri tema itu hari ini, karena dilema itu telah berubah menjadi pengharapan, kesempatan, dan tantangan untuk maju, hidup, dan tekuni itu. Amin. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara kebaktian Voxi pada sore hari ini. Biarlah kebaktian kita boleh memberkati kita hari lepas hari. Dan kita akan menyanyikan pujian penutup kita yang berjudul Allah Sanggup. Didengar
Saudaraku, mari kita akhiri persekutuan kita malam ini di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk persekutuan indah yang boleh kami ikuti kendati dari rumah masing-masing. Kiranya semangat bersekutu terus menyala di hati kami, bukan hanya pada kesempatan seperti ini, tapi setiap saat kami berbagi hidup, saling melayani, saling mendoakan, menguatkan, mengingatkan, menolong, dan saling mengampuni, juga berbagi senang dan susah, serta suka dan duka. Akhirnya ya Bapa, kami arahkan pandangan kami kepadamu, dan kami mohon berkat-Mu atas kami. Saudaraku kaum muda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus atas saudara-saudari sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Halo teman-teman, selamat malam. Gimana kabar kalian? Ya, saya berharap teman-teman semua dan juga kita semua sehat selalu, dan juga kiranya kita selalu diberikan kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi pandemi ini ya teman-teman. Dan saya juga berdoa supaya pandemi ini bisa segera berakhir, kita bisa bertemu lagi, kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala sebelum pandemi, gitu ya. Ya teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin membacakan warta untuk persekutuan kita ke depan ya, beberapa warta untuk persekutuan kita ke depan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Erik yang sudah membawakan firman pada kesempatan malam hari ini. Ya, biarlah firman yang diberitakan oleh Pak Erik tentunya boleh menjadi berkat buat kita semua, dan juga boleh mengingatkan kita bahwa di tengah pandemi seperti ini kita harus tetap bersekutu ya teman-teman. Baik apapun media yang digunakan, kita boleh mengikutinya, kita boleh bersekutu, karena tentu kita tetap masih membutuhkan firman Tuhan untuk dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, selanjutnya saya akan membacakan warta untuk tema kita 2 minggu lagi. Persekutuan pemuda akan diadakan 2 minggu lagi di tanggal 24 Oktober tepatnya, jam 6 sore tetap waktu yang sama, dengan tema Quarter Life Crisis, di mana nanti pembicaranya yaitu Koyes dan juga temannya yang bernama Saudara Diki Sugianto yang merupakan staf pengajar di salah satu universitas swasta. Tema ini sungguh menarik teman-teman, karena di mana kita nantinya akan diajarkan dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan quarter life crisis itu sendiri, dan juga bagaimana cara kita menghadapi quarter life crisis itu ya. Jangan lupa teman-teman, 2 minggu lagi 24 Oktober jam 6 sore melalui media Zoom ataupun Google Meet, di mana nanti pengurus akan membagikan link kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, 24 Oktober jam 6 sore. Lalu yang kedua, ya ini yang ditunggu-tunggu. Tidak terasa bahwa sebentar lagi Voxy akan berulang tahun yang ke-15. Nah, di sini saya mewakili pengurus saya dan juga pengurus berdiskusi dan juga melakukan rapat, di mana kami akan mengadakan beberapa acara. Yang pertama tentunya ibadah syukur yang dapat teman-teman semua ikuti melalui media streaming YouTube, di mana nanti kami pengurus akan melakukan rekaman yang nantinya akan kita upload di YouTube, dan teman-teman bisa mengikutinya di tanggal 31 Oktober jam 6 sore. Jangan lupa ya, 31 Oktober jam 6 sore dengan tema Among Us. Nah, nanti ada apa di ibadah syukur itu? Nantikan ya teman-teman ya. Kalian jangan lupa untuk bersekutu bersama, bisa mengikuti ibadah syukur ini di tanggal 31 Oktober jam 6 sore melalui media streaming YouTube. Dan juga yang kedua, kami dari pengurus berkenaan dengan HUT Voxy yang ke-15 nanti,
kami dari pengurus akan mengadakan aksi sosial. Nah, aksi sosial kemana teman-teman? Aksi sosial ke Yayasan Jalma Sehat, pusat rehabilitasi gangguan jiwa dan cacat mental yang berada di daerah Jekulo. Nah, nanti di sini di dalam aksi sosial ini kami pengurus ingin memohon bantuan dari teman-teman semua, di mana nanti pengurus akan mengajak kita semua untuk boleh berpartisipasi, di mana pengurus nanti akan melakukan penggalangan dana dengan cara yang pertama berjualan makanan yang akan diadakan pada dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 24 Oktober. Nanti tiap minggunya nanti pengurus akan share daftar makanan yang teman-teman bisa beli gitu ya, dimana nanti keuntungan dari berjualan itu kita akan kumpulkan dan kita akan sumbangkan ke Yayasan Jalma Sehat. Dan juga yang kedua, kami pengurus telah akan membuka rekening dompet kemanusiaan ya teman-teman, dimana teman-teman yang mungkin ingin berpartisipasi dapat mentransfer uang ke rekening yang ada di bawah ini, gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi tapi tidak tahu harus bagaimana, teman-teman bisa menghubungi rekan-rekan pengurus, baik itu saya ataupun Febri, Alvina ataupun rekan-rekan pengurus lainnya, ataupun bisa bertanya melalui media-media sosial yang dimiliki oleh KP Voksi. Nah, saya mohon bantuan dan dukungan dari teman-teman semua. Kiranya di HUT ini kita boleh melakukan suatu aksi di mana kita boleh membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk terus update kegiatan-kegiatan Voksi yang melalui media-media sosial yang dimiliki oleh KP Voksi. Tetap semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan. Voksi untuk Kristus.